Saya Melisa Putri Harsono dan rekan saya Matthew Armin dari kelompok 9. Kami kali ini akan membahas sebuah case study dengan judul The Youngest Billionaire untuk menjadi tugas UTS kami. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah how much of Blakely's success is due to her personality and effort and how much to serendipity? And does the attribution theory helps us answer this question, why or why not? Nah, menurut kami, kesuksesan dari seorang Sara Blakely ini merupakan murni dari kepribadian yang dia miliki sendiri. Nah, dia ini orang yang sangat tekun, dia memiliki effort yang sungguh-sungguh ia dedikasikan untuk apa yang dia buat dan apa yang dia kerjakan, dan hal tersebut benar membuatnya menjadi salah seorang wanita pebisnis yang masuk ke dalam kategori miliarder termuda. Sara Blakely ini merupakan seorang yang pintar, dia cerdas, dia tekun, gigih, dan memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Dulu saat dia masih muda, dia ini terkenal dengan dia suka mendorong teman-temannya untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dengan membuat sebuah kompetisi di antara teman-temannya, sehingga teman-temannya lebih terdorong untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Lalu Sara Blakely ini memiliki seorang guru yaitu Wayne Dyer. Nah, Wayne Dyer ini selalu memberikan kata-kata motivasi dan juga pengajaran-pengajaran kepada Sara Blakely. Nah, Sara Blakely ini di setiap pengajarannya dia sangat-sangat menyerapi apa yang diajarkan oleh si Wayne Dyer ini. Walaupun banyak mendapat celaan dari teman-temannya, dia ini juga tetap teguh dengan keinginannya untuk terus belajar dari Wayne Dyer dan tetap fokus dengan apa yang dia kerjakan. Lalu dengan adanya ketekunan dari dirinya dan dedikasinya yang tinggi, dia nih walaupun sudah berkali-kali Spanx miliknya ini ditolak dan juga dia berkali-kali gagal masuk ke sekolah hukum, dia ini tetap berusaha dan tetap maju dengan cita-citanya. Nah, itulah yang menjadikan Sara Blakely ini seorang miliarder. Lalu, apakah teori atribusi ini membantu saya dan membantu kelompok kami? Dalam menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah iya, karena teori atribusi ini bertujuan untuk menjelaskan cara kita dalam menilai seseorang dengan cara yang berbeda dan tergantung dengan makna yang kita hubungkan dengan perilaku tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu what evidence is there in the case to suggest that Blakely is not risk averse? Nah, bahwa bukti Sara Blakely ini tidak menghindari resiko adalah dengan kata-kata yang dia ucapkan pada case study tersebut. Nah, Blakely di sini berkata bahwa resiko terbesar dalam hidup adalah untuk tidak mengambil resiko itu. Jadi setiap resiko yang Anda ambil dalam hidup dalam proporsi yang sesuai dengan imbalannya. Jika saya takut akan sesuatu, itu hal berikutnya yang harus saya lakukan. Seperti itulah saya selama ini. Nah, ia itu berbicara dengan penuh percaya diri, lalu ia percaya juga bahwa semua resiko yang diambil itu pasti ada imbalannya. Dan imbalan tersebut adalah kesuksesan yang dia dapatkan sekarang. Nah, kepribadian itulah yang membuat dia menjadi orang yang risk averse atau tidak takut mengambil resiko. Dan Blakely ini terus percaya diri untuk bekerja dan berkarya walaupun dengan banyaknya penolakan yang ia dapatkan selama ia bekerja juga. Pada soal nomor 3, dengan menggunakan model kreativitas 3 tahap untuk menganalisis pengambilan keputusan Blakely terdapat 3 tahap, yaitu untuk tahap pertama, cause of creative behavior terdapat 2 bagian, diantaranya creative potential dan creative environment. Dalam pengambilan keputusan ini, tahap ini menurut kami creative potential Blakely sangatlah pintar, sehingga Blakely dapat memikat teman-temannya untuk melakukan tugas-tugasnya dalam mengadakan kompetisi. Kemudian pada creative environment, Blakely dibesarkan di Clearwater Beach, Florida, dan tugasnya adalah mengadakan kompetisi.
di mana Blakely begitu bertekad untuk sukses sehingga dia mendengarkan rekaman guru Wayne Dyer tanpa henti. Pada tahap kedua adalah creative behavior, yaitu terdapat problem formulation. Pada poin ini, dalam pengambilan keputusan, Blakely mendapatkan idenya tentang SpanX saat menelpon pelanggan sebagai manajer penjualan. Karena dia membenci pantyhose, yaitu pakaian kaki yang pas menutupi tubuh pemakaiannya dari pinggang hingga jari kaki. Sehingga cuaca panas membuatnya membenci stocking. Dan sebagai hasilnya, dia mendapat ide dan inspirasi untuk SpanX. Selanjutnya juga terdapat idea generation, di mana Blakely mengumpulkan ide SpanX dengan informasi melalui bekerja pada pemasaran dan penelitian. Di bagian manufaktur dan perpustakaan teknologi Georgia, ia memperlakukan setiap penelitiannya Blakely sebagai proyeknya sendiri. Di setiap paten pantyhose-nya dia menemukan pemilik pabrik dan mengajukan dan menulis kepadanya. Setelah dia membaca, tentunya banyak penolakan di Barnes. Bahkan dia tidak percaya kepada idenya. Dia tetap membantu Barkley. Dan yang terakhir adalah idea evaluation, yaitu idenya dievaluasi dari tindakan Blakely, di mana dia mengandalkan toko seperti Neiman Marcus untuk menyiapkan mejanya dan menyebarkan berita ke publik di mana pelanggan mengakui SpanX. Pada tahap ketiga, yaitu Creative Customs, yang berisikan novelty, di mana Blakely mendapatkan terobosan besar yang datang ketika dia mengirim sampel ke Oprah Winfrey. Kemudian pada poin usefulness, yaitu seperti yang disetujui oleh pelanggan, miliaran dolar dalam penata gaya Oprah Winfrey, dan Winfrey akan menamai SpanX di penjualnya nanti. SpanX dijual di 55 negara dan produk ini adalah salah satu produk terfavorit di tahun ini. Kemudian Blakely juga ingin menggandakan penjualannya secara internasional. Sehingga dari yang sudah kelompok kami jabarkan, terdapat pembelajaran yang dapat kami pelajari dari kisah Blakely ini, yang bisa membantu kami untuk menjadi lebih kreativitas di masa depan. Di mana dari kisah Blakely ini mengajarkan bahwa menjadi kreativitas itu bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi upaya yang dilakukan melalui pekerjaan kita. Dan jika kita sudah mencapai salah satu tujuan, jangan pernah untuk berhenti. Tetaplah melihat ke depan dan lanjutkan. Kita harus percaya kepada diri sendiri dan harus melanjutkan meskipun ada tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Jangan pernah takut untuk mengambil risiko, karena setiap risiko yang kita hadapi dalam hidup akan berbanding lurus dengan imbalannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.